الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini, di Jumat ini, Allah senantiasa memberikan kita karunia yang sangat luar biasa, keistimewaan. Kita bisa hadir duduk bersama di majelis ini, di masjid ini, guna untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah insyaallah. Tiada kata yang tak pantas kita ucapkan hari ini, detik ini, dengan bersama-sama kita mengucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Begitu banyak keberkahan yang Allah turunkan kepada kita, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu menghitung begitu banyak kenikmatan, begitu banyak nikmat dan keberkahan yang Allah turunkan ke muka bumi. Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan kenikmatan dalam dunia ini, melainkan semata-mata karena sang makhluk mulia ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendak dan sepantasnya mewujudkan rasa syukur dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, maka perbanyaklah salawat kita kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya khatib mengingat diri khatib sendiri, mengajak kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, berupaya sekuat tenaga kita, memperbanyak menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Jundub bin Junadah wa Ali Abdurrahman, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai. Rasulullah bersabda dan mengingatkan kita kepada kita semua, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kita kepada Allah di mana saja kita berada, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik saat menjadi pejabat bahkan saat kita menjadi rakyat biasa, baik saat kita lapang waktunya maupun sempit, kita dituntut untuk senantiasa bertakwa, tawadhu, menjunjung tinggi segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, iringilah perbuatan burukmu selama ini dengan memperbanyak kebaikan demi kebaikan. Apapun itu kebaikan, hendaknya cepatlah, bersegeralah untuk menjalankan kebaikan demi kebaikan itu. Kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan bisa menutupi keburukan-keburukan kita selama ini. Tentunya itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah sesama manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali mereka siapa? Bi khuluqin hasanin, dengan budi pekerti yang baik. Dengan 3 poin ini Rasulullah mengingatkan kita. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Para ulama hadis menjelaskan tentang hadis ini, mensyarahkan hadis ini. Makna takwa itu sendiri adalah ittikhadul wiqayah min azabillah. Berusaha setiap diri kita membuat suatu perisai, membuat suatu dinding agar kita terhindar dari azab Allah. Tidak ada jalan lain caranya agar kita terhindar dari azab Allah, agar kita bisa membuat suatu perisai, membuat suatu dinding agar kita terhindar dari hukuman Allah, dari azab Allah. Jalannya satu-satunya adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Berusaha keras menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhkan segala larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Begitu banyak ayat takwa di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita semua. Terkadang kita telah banyak membaca dan mengetahui tentang takwa itu sendiri, akan tetapi berat untuk kita melaksanakannya. Dikarenakan apa? Innahu layasirun ala man yasharahullah. Semata-mata orang yang Allah berikan kemudahan untuk mengerjakan segala kebaikan, mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan. Begitu banyak juga manfaat takwa, hikmah dari takwa itu sendiri. Al-Quran menjelaskan, begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang manfaat dan hikmah takwa itu sendiri. Akan tetapi ada satu hikmah yang hendaknya benar-benar kita capai, ialah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita benar-benar menjaga diri kita, tak kala benar-benar kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, kita akan mendapat mahabbah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah kasih kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya, benar-benar beriman kepadanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduk kita hari ini pada Jumat ini menunjukkan kita benar-benar beriman, bukan hanya sebatas lisan kita, bukan hanya sebatas hati kita beriman, akan tetapi perbuatan kita hari ini mau hadir, mau duduk bersama-sama untuk melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan ini bukti kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu segala amal ibadahnya, kalau memang benar-benar ibadahnya mau diterima oleh Allah, semata-mata syaratnya adalah takwa itu sendiri. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja ibadah, amal kebaikan, kebaikan demi kebaikan, agar diterima oleh Allah, agar mendapat pahala di sisi Allah, semata-mata syaratnya adalah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kalau di dalam hati kita masih ada sifat iri dengki, riba, fitnah di mana-mana yang telah kita berikan di masyarakat? Maka sifat seperti ini tidak menunjukkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga perbuatannya, agar mereka tidak terazab oleh Allah, agar mereka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Takutlah kita kepada Allah di mana saja kita berada. Apapun kondisi kita dituntut untuk melaksanakan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita kembali, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu selama ini dengan memperbanyak kebaikan demi kebaikan. Mari kita merenung saja. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita kekuatan. Mari kita bertafakkur sejenak. Berarti Allah masih memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh, guna kita untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa-masa lalu. Mungkin
kita baru istiqomah sekitar 5 tahun, 2 tahun. Kemana 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu? Bisa kita renungkan sendiri. Bisa kita hitung sendiri berapa banyak telah kita melakukan kebaikan, berapa banyak kita telah melalai aturan dan perintah Allah. Maka hendaknya selalulah bertafakkur. Tak kala bertafakkur itu menjadi ketaatan bagi kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mensyarahkan hadis ini yang dinamakan kebaikan albir itu adalah jami'un li anwa'il khair wa kulli fi'lin mardiyyin. Dan setiap perilaku yang mencakupi segala macam kebaikan itu adalah kebaikan itu sendiri. Wa kulli fi'lin mardiyyin, dan setiap sesuatu itu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita juga, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan ahasibukum akhlaqan. Sesungguhnya orang-orang yang paling dicintai Rasulullah dan semakin dekat dia kepada kedudukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang selalu memperbanyak amal kebaikan, memperbaiki dirinya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dari poin yang kedua ini, tentunya adalah hak yang harus kita tunaikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalaulah kita benar-benar mencintai diri kita, kalaulah kita benar-benar takut akan azab Allah, takut akan kemurkaan Allah, maka perbanyaklah mulai sekarang amal kebaikan ini. Baik pun itu kebaikannya sedikit ataupun kecil, walaupun sedikit pahalanya, maka jangan pernah kita sia-siakan. Mungkin di sanalah letak ridhonya Allah untuk kita. Terkadang kita mengejar kebaikan yang besar, akan tetapi kebaikan yang kecil ini kita sepelekan. Marilah kesempatan demi kesempatan, walaupun kecil, jangan pernah kita sia-siakan kebaikan itu. Insya Allah Rasulullah akan cinta, Rasulullah akan sayang kepada kita. Bahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita mencintai hambanya yang beramal adwamu wa in qalla, yang terus menerus walaupun sedikit amal ibadah itu, walaupun sedikit kebaikan itu. Allah lebih cinta kepada orang-orang yang melaksanakan amal kebaikan walaupun itu bernilai sedikit, akan tetapi mereka terus menerus mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang diajarkan Rasulullah di dalam hadis ini adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah sesama manusia, beretikalah, berbudi pekertilah dengan baik, bi khuluqin hasanin, dengan kebaikan, dengan budi pekerti yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, innal 'abada la yablughu bi husnil khuluqihi al-'azim darajatal akhirah wa syawfal manzil wa innahu la da'ifun bil ibadah. Seseorang hamba akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Rasulullah dengan sebab baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Wa innalahu la da'ifun bil ibadah. Walaupun sedikit ibadah, kita tahu diri kita sedikit ibadahnya, kita tahu kita tidak mampu duduk lama-lama di dalam masjid untuk membaca Al-Quran, kita tahu diri kita untuk sulit bangun malam mengerjakan sholat-sholat sunnah lainnya. Bahkan kita juga terkadang tahu bahwa diri kita berat untuk melakukan hal-hal yang Allah fardukan, hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita. Maka kita dituntut untuk melaksanakan kebaikan, memperbaiki akhlak kita sesama manusia, bergaullah sesama manusia. Terutama marilah kita bersama-sama hafizin lisan, jagalah lisan kita. Dikarenakan apa? Kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa yang kita lakukan, kebanyakannya bersumber dari lisan kita. Aksarul khotoya min bani Adam min lisan, kata Rasulullah. Kebanyakan anak Adam melaksanakan dosa, melakukan perbuatan keburukan diawali dengan lisannya. Makanya kuncilah, peliharalah amal kebaikan kita, peliharalah amal ibadah kita dengan bersama-sama kita menjaga lisan kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbaiki diri kita, berusaha menjadi orang-orang yang
bergaul di dalam masyarakat, baik secara pemerintahan ataupun masyarakat di tempat kita tinggal, hendaknya kita dituntut untuk bikhuluqin hasanin, bergaul sesama kita dengan budi pekerti yang baik. Setidaknya yang bisa kita tunjukkan orang yang bahagia sesama manusia adalah rajulun baina rajulun adawa binazri mahabbah. Tak kala mereka bertemu, walaupun bersama dengan orang yang tidak disukai, binazri mahabbah, mereka tunjukkan dirinya, tunjukkan wajahnya dengan kasih sayang, dengan kecintaan. Insyaallah dengan senantiasa kita memelihara ketakwaan kita kepada Allah, memperbanyak amal saleh, memperbaiki akhlak kita sesama kita, insyaallah kita akan mendapatkan kecintaan Rasulullah dan menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah keinginan kita untuk senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan ila akhiril ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.